Shalom. Firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini, kita akan baca dari 1 Korintus pasal 16 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Ayat-ayat ini memfokuskan kita untuk satu tema, berdiri dengan teguh. Saya akan bacakan untuk kita semua. Mari kita menyimaknya bersama-sama. 1 Korintus pasal yang ke-16, ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki, dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini negeri kita sedang dilanda berbagai bencana. Kayaknya bencana itu tidak memilih tanggal gitu ya. Sepertinya beruntun. Baru saja kecelakaan penerbangan terjadi, ada gempa, ada tanah longsor, ada banjir di mana-mana, gitu ya. Belum lagi COVID yang belum selesai, yang menunjukkan bahwa dunia ini sebenarnya bukanlah tempat yang aman dan nyaman untuk ditinggali. Jadi, apalagi kalau kita lihat negeri kita, menurut para ahli ilmu pengetahuan, sebenarnya kita ada di kawasan atau wilayah yang rentan dengan bencana. Makanya tidak heran berbagai gempa bumi terjadi di negeri kita, karena memang kita tinggal atau ada di atas dari lempengan bumi yang bergerak, sehingga gempa bumi itu menjadi sesuatu yang kerap kita alami di negeri ini. Belum lagi persoalan-persoalan hidup, belum lagi kemelut, belum lagi pergumulan, belum lagi persoalan. Nah, dunia yang seperti itu adalah dunia di mana kita harus hidup. Memang sejak manusia jatuh ke dalam dosa, dunia ini sudah terkutuk, tanah sudah terkutuk. Padahal sebelum manusia itu jatuh ke dalam dosa, ketika Allah menciptakan dunia itu, Allah melihat hasil ciptaannya itu sungguh sangat baik, katanya. Berarti tidak ada sesuatu yang tidak baik di dunia yang diciptakan itu. Tetapi menjadi tidak baik sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Sejak manusia telah memberontak kepada Tuhan. Makanya firman Tuhan jelas berkata, terkutuklah tanah, katanya. Jadi terkutuk bumi ini oleh karena dosa manusia. Makanya tidak heran siapapun yang ada dalam dunia ini, percaya tidak percaya Yesus, dia akan mengalami kondisi dunia yang sangat berbahaya sebenarnya. Kita ada setiap saat di bawah ancaman, di bawah keadaan yang kita tidak bisa tolerir sebenarnya. Sampai hari ini bencana gempa bumi tidak bisa diprediksi. Namun, di dunia seperti itulah kita hadir, saudara. Jadi dunia di mana kita ada dalam ancaman sebenarnya. Siapapun, saudara, termasuk kita orang percaya. Itulah sebabnya Paulus berkata dalam kitab Roma pasal yang ke-8, bahwa setiap orang mengeluh, katanya. Siapapun, baik kita orang percaya maupun tidak percaya. Jadi COVID bukan hanya bagi mereka yang tidak percaya Yesus. COVID juga menyasar orang-orang yang percaya Yesus. Gempa bumi, banjir, dan tanah longsor bukan hanya bagi mereka yang tidak percaya Yesus, tetapi juga bagi mereka yang percaya Yesus. Jadi itu adalah masalah kita. Itu adalah problema kita yang perlu kita hadapi. Kita sebagai orang percaya tentu harus lebih dibanding dengan orang yang tidak percaya Yesus menyikapi ancaman bahaya itu. Ya, karena kita sudah diperingatkan sebenarnya ya.
oleh firman Tuhan, khususnya apa yang kita sudah baca tadi di ayat yang ke 13 tadi. Berjaga-jagalah katanya. Kata berjaga-jaga di sana, kalau kita lihat dalam bahasa Alkitab, itu lebih pada waspada. Suatu sikap yang tetap awas bagi sekitarnya. Tidak abai bagi kondisi sekitarnya. Tetap berjaga-jaga dalam arti waspada, ini menunjukkan sikap yang melihat keadaan tanpa dipengaruhi oleh keadaan. Saudara-saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat konteks dari 1 Korintus ini, ada banyak masalah yang terjadi sebagai latar belakang dari apa yang diungkapkan oleh Paulus ini, bahwa berbagai masalah terjadi di jemaat di Korintus. Banyak persoalan, banyak ancaman yang mereka hadapi, bukan ancaman saja yang dari luar, tetapi dari dalam juga. Makanya perlu sekali Paulus memperingatkan, makanya ayat yang ke-13 itu berjaga-jagalah, itu dalam bentuk perintah atau dorongan sebenarnya. Dan itu waktunya adalah masa kini, bukan kemarin. Mungkin kemarin kita berjaga-jaga, tetapi hari ini tidak. Mungkin kemarin kita waspada, tetapi hari ini tidak. Tetapi kalimat yang dipakai di sana adalah bentuk waktu kini, artinya selalu waspada, selalu berjaga-jaga. Kemarin mungkin kita sudah waspada dan bisa melewati masalah atau ancaman, tetapi bagaimana sekarang? Jadi kalimat yang frasa itu mengacu pada bentuk waktu kini, atau artinya sekarang ini, dalam arti selalu berjaga-jaga, tetap berjaga-jaga, tetap waspada. Kalau tidak, maka ancaman itu akan menghancurkan kita. Siapapun kita, tidak ditentukan oleh apakah kita orang Kristen yang rohani atau tidak. Apakah itu orang yang percaya Yesus atau tidak. Kalau tidak waspada, maka ancaman itu akan menghancurkan kita. Ada kisah, ini cerita sebenarnya, di mana ada singa tua yang sudah tidak mampu lagi berburu. Namun dia masih hidup gitu ya. Sebenarnya dia masih sehat, tetapi karena sudah tua, dia tidak mampu lagi berburu seperti singa muda. Nah, kalau dia tidak berburu, dia tidak dapat makan. Lalu dia berpikir, bagaimana supaya saya tetap bisa hidup, tapi nggak bisa lagi berburu, gitu ya. Lalu dia punya siasat tanpa berburu, tetapi bisa dapat makanan. Tanpa berburu, tetapi tetap bisa hidup. Lalu dia merencanakan sesuatu rencana yang jahat. Dia berpura-pura sakit, lalu tiduran di satu gua, gitu ya. Singa ini tiduran di satu gua, pura-pura sakit, dengan harapan kalau nanti ada binatang yang masuk gua itu, dia akan berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa lagi, saya sedang sakit, sehingga binatang bisa masuk. Lalu ketika sudah masuk, dia terkam, gitu ya. Jadi mangsa tidak harus diburu, tetapi mangsa datang sendiri. Dan ternyata siasatnya ini berhasil. Ada banyak binatang yang dimakan oleh dia. Lalu ada seekor kancil. Kita tahu kancil itu adalah binatang yang cerdik ya. Lalu dia hendak melihat si singa tua ini. Di mulut gua itu sebelum dia masuk, dia perhatikan sekelilingnya. Dia amati sekelilingnya. Lalu dia mengambil kesimpulan, ada sesuatu yang gak beres ini katanya. Lalu dia berteriak dari mulut gua itu, "Hai singa, apa kabarmu?" katanya. Lalu si singa dengan berpura-pura sakit berkata, "Iya kancil, saya sudah tidak bisa ngapa-ngapain karena sakit. Kenapa engkau gak masuk kancil?" katanya. Lalu si kancil berkata begini, "Saya melihat sekitar saya dan saya mengamati ada banyak kaki-kaki binatang masuk ke dalam gua ini. Tetapi herannya tidak ada satupun yang keluar dari dalamnya," katanya.
Jadi kaki-kaki itu hanya kaki-kaki masuk. Tidak ada satupun kaki-kaki yang masuk itu kemudian menginjakan atau membuat suatu bekas kaki-kaki keluar. Saya nggak bisa ditipu, singa katanya. Akhirnya dia pergi memberitahukan kepada binatang-binatang yang lain supaya tidak memasuki gua itu. Saudara-saudara, kancil awas dengan sekelilingnya, sehingga ia tidak perlu dimangsa oleh singa tua. Ada banyak orang Kristen hari ini termakan oleh pergumulan karena nggak awas, karena nggak waspada, karena nggak berjaga-jaga. Ingat saudara, pengalaman kemarin tidak menjamin pengalaman kita hari ini. Makanya saya katakan tadi, kata berjaga-jagalah itu menunjukkan waktu kini. Jangan terbuai dengan masa lalu, saudara. Kemarin mungkin kita lewat atau melewati pergumulan atau melewati masalah hidup. Tapi itu tidak jaminan apakah kita hari ini bisa melewati pergumulan juga. Kalau kita nggak awas, kalau kita tidak berjaga-jaga, jangan dimangsa oleh pergumulan, saudara. Bukan karena kita tidak sanggup melewatinya, tetapi karena kita tidak waspada. Jangan terlalu sombong, saudara, dengan pengalaman iman masa lalu. Karena itu tidak akan pernah bisa menjamin apakah kita juga bisa menang dalam pergumulan hari ini. Menang atau tidaknya kita ditentukan oleh hari ini, saudara. Banyak kejadian dalam Alkitab, banyak pengalaman-pengalaman yang mengagumkan di masa lalu yang dialami oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi ketika tidak awas pada kekinian hidupnya, dia dimakan dan ditelan oleh pergumulan. Salah satu contohnya adalah Samson, saudara, atau Simpson. Banyak pengalaman ajaib yang dia alami di masa lalu, tetapi dia tidak awas dengan pergumulan kekinian. Bagaimana caranya supaya kita awas, saudara? Bagaimana caranya supaya kita berjaga-jaga dan tidak ditelan oleh pergumulan? Sekali lagi, hidup di dunia ini penuh dengan ancaman, saudara. Dari berbagai segi, dari berbagai lini. Dan tidak ada kamus bagi kita untuk tidak bisa jatuh atau ditelannya. Ingat, saudara, seringkali saya ungkapkan ini kepada siapapun, saudara. Ketika kita percaya Yesus, memang kita bisa menang atas dosa, saudara. Ya, bisa menang, ada kuasa untuk menang atas dosa. Tetapi ingat saudara, walaupun kita ada kuasa untuk menang atas dosa, tidak ada satu jaminan bagi kita untuk tidak jatuh dalam dosa. Siapapun kita, saudara. Sehebat apapun kita, tidak ada jaminan bagi setiap kita, siapapun kita, apapun kadar iman kita, untuk tidak jatuh dalam dosa. Sekalipun ada kuasa untuk menang atas dosa. Jadi untuk menang apa? Waspada, saudara. Berjaga-jaga. Kalau tidak, sehebat apapun iman kita, kita akan ditelan oleh persoalan yang ada. Oleh karena itu, supaya bisa berjaga-jaga dan waspada, Paulus mengingatkan jemaat itu di ayat yang ke-13 bagian B. Dikatakan di sana, saudara, supaya kita bisa berjaga-jaga. Saya bacakan untuk kita 13b. Demikian firman Tuhan. Berdirilah dengan teguh dalam iman. Jadi kunci untuk bisa waspada, tetap tegar, tetap awas, tetap berjaga-jaga adalah kita harus memiliki iman yang kokoh setiap saat, setiap waktu. Ya. Frasa ini bisa juga diterjemahkan dengan kata dengan arti tetap teguh dalam iman. Tetap. Kemarin kita teguh. Bagaimana dengan sekarang? Nah, kalau kita mau waspada, ada sebuah tindakan yang terus-menerus kita lakukan hari demi hari. Tidak berhenti. Kalau dalam ayat yang di sana, berdirilah teguh katanya. Kata berdiri di sana sebenarnya kalau kita melihat bahasa Alkitabnya itu tetap teguh
artinya selalu teguh, senantiasa teguh. Seperti yang saya katakan tadi, saudara, pengalaman masa lalu bukan menjadi jaminan hari ini. Kalau kita tidak tetap, kalau kita tidak senantiasa. Nah, orang yang berjaga-jaga adalah orang yang tetap pada imannya, yang tetap pada keyakinannya, nggak peduli apapun yang terjadi. Mungkin masalahnya semakin berat, mungkin masalahnya semakin sulit, tetapi kalau orangnya tetap di dalam iman, orangnya tetap pada keyakinannya kepada Yesus, maka ia akan bisa menghadapi persoalan itu apapun masalah yang sedang terjadi. Ada banyak hari ini orang tergusur oleh persoalan. Karena apa? Mungkin kemarin dia punya iman, tetapi bagaimana dengan sekarang? Makanya kalau kita melihat ayat yang ke-13b ini, dalam iman katanya, iman di sana mengacu kepada keyakinan pada firman Allah. Memang pistis dipakai di sana, tetapi dalam nuansa keyakinan seseorang kepada kebenaran firman Allah. Jadi kalau kita tetap pada kebenaran firman Tuhan, tidak bergeser sedikit pun dari keyakinan kita kepada firman Allah, maka di sana kita akan awas. Di sana kita akan waspada. Di sana kita tidak akan mudah digoncang oleh pergumulan dan masalah, oleh ancaman yang ada. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini perlu kita harus sadari, tidak akan mungkin punya keyakinan iman pada firman Allah kalau kita tidak dekat pada firman Tuhan. Tidak mungkin kita punya keyakinan yang kokoh kepada firman Allah, kepada Tuhan Yesus yang kita percayai, kalau kita jauh dari firman. Ada banyak orang mungkin suka beribadah, saudara, suka kebaktian gitu ya. Ada banyak orang mungkin suka melayani Tuhan, tetapi teguh tidaknya iman seseorang dilihat dari sejauh mana ia dekat dengan firman Allah. Apalagi ketika orang sudah sibuk melayani Tuhan. Hati-hati. Kalau kita tidak dekat dengan firman, pelayanan tidak akan menjamin kita akan tetap teguh, tegar, waspada, berjaga-jaga. Bukankah ada banyak hamba Tuhan terjatuh justru ketika dalam pelayanan? Banyak, saudara. Jadi, teguh tidaknya seseorang bukan dilihat dari pelayanannya. Teguh tidaknya seseorang bukan dilihat dari sibuknya dia. Bukan, saudara. Tetapi teguh tidaknya seseorang akan dilihat dari sejauh manakah orang itu dekat dengan firman Allah. Sejauh mana firman mempengaruhi hidupnya. Ada seorang bapak yang ingin mengajar anaknya untuk mandiri, saudara. Dengan cara dia memberikan uang jajan bagi dia per minggu. Dia berikan 30.000 per minggu. Terserah dia, pokoknya seminggu 30.000. Itu udah masuk jajan sama ongkos pergi ke sekolah. Nggak tahu nih tahun berapa, ya. Tapi dari cerita ini 30.000 per minggu, ya. Itu udah jajannya di sekolah, untuk transport ke sekolahnya. Terserah dia, kalau mau irit, dia mau jalan kaki, terserah, pokoknya diberikan keleluasaan, ya. Jadi diberikan setiap hari Minggu untuk nanti Senin sampai Jumat ya, Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu gitu ya. Suatu saat bapak ini mengajak anak itu jalan-jalan di hari Minggu, ya, jalan-jalan di hari Minggu untuk bersenang-senang gitu ya, untuk lebih dekat dengan anaknya. Anak ini masih usia sekolah kelas 3 SD, ya. Lalu ketika dia jalan-jalan udah senang-senang, sebelum pulang, mereka mau pulang, bapak itu teringat bahwa dia harus kasih uang jajannya, uang mingguannya. Lalu diberikanlah 30.000 dengan 10.000, 3 lembar 10.000, saudara. Ketika sudah diberikan oleh bapaknya, dikantongin. Lalu mereka melanjutkan perjalanan untuk pulang. Tetapi di tengah jalan, mereka ketemu dengan bapak-bapak tua pengemis. "Tolong Pak, tolong Nak, aku lapar belum makan, kasihanilah aku," katanya.
Dengan cepat si anak itu mengambil uang yang 3 lembar 10.000 itu dan diberikan semua kepada pengemis ini. Memperhatikan itu, bapaknya setengah kaget. Tapi dia tidak melarang, membiarkan aja anaknya itu memberikan 3 lembar 10.000 itu. Setelah itu, si bapak itu, terima kasih Pak, terima kasih Nak. Bapak dan anak memang murah hati katanya. Lalu mereka pergi, saudara. Di tengah jalan, si bapak itu ngomong sama anaknya, "Nah, kenapa semuanya dikasih? Kan kasih 1 lembar bisa untuk bisa makan malam," katanya. "Kenapa dikasih semua?" "Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa," katanya, "kalau dia ikhlas menerima yang sedikit. Kenapa saya tidak ikhlas memberikan banyak," katanya. Jadi kalau misalkan saya kasih 1 lembar, dia ikhlas menerima yang 1 lembar. Kalau dia bisa ikhlas menerima yang sedikit, kenapa saya nggak bisa ikhlas memberikan yang banyak, katanya. Lalu papanya itu diam. Tapi papanya ngomong lagi begini, "Loh, gimana nanti uang jajanmu? Papa nggak akan kasih lagi loh," katanya. "Nggak apa-apa, Pak. Saya masih punya Papa," katanya. Mari perhatikan, saudara. Dia nggak peduli. Apapun keadaan nanti, apapun persoalan nanti, apakah dia masih mau makan atau tidak, dia yakin kalau papanya masih ada, masalah akan bisa diatasi. "Saya yakin Papa tidak akan biarkan saya akan kelaparan," katanya. Dia yakin betul, saudara, pada papanya. Walaupun duitnya udah nggak ada, masa Papa akan biarkan saya kelaparan, katanya. Nah, saya tidak berkata bahwa kita kasih semua uang kita kepada orang lain. Bukan itu maksud saya. Tetapi ketika anak ini diperhadapkan, bagaimana saya nanti makan besok, tetapi dia tidak peduli apakah saya mau makan besok atau tidak. Masih harus, apakah saya punya ongkos ke sekolah, harus jalan kaki kah saya atau tidak. Yang penting saya yakin Papaku tidak akan biarkan aku. Aku masih punya Papa, gitu. Ada banyak orang hari ini mulai ragu dengan Tuhan ketika diperhadapkan dengan persoalan dan kemelut serta ancaman hidup ini, sehingga tertelan oleh ancaman, saudara. Kalau mau waspada dalam menghadapi ancaman hidup ini, tidak bisa tidak. Tetap yakin pada apa yang kita percayai di dalam Tuhan. Dan itu hanya bisa apabila kita dekat pada firman Allah. Tidak sekadar hanya baca Alkitab, tetapi mau hidup dalam firman Allah. Yaitu itu tadi, Papaku masih ada. Nggak peduli apa yang saya hadapi, aku masih punya orang tua. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita kalah, bukan karena tidak kuasa untuk menang, tetapi kita mulai meragukan Tuhan dalam hidup ini. Ada banyak persoalan yang ingin menggusur kita, saudara. Apalagi COVID sekarang, luar biasa dampaknya, saudara. Banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang terancam hari ini. Bukan sekedar terancam lagi, sudah mulai tergusur, saudara. Kalau tergusur dari pekerjaan masih mending. Tetapi kalau sudah mulai tergusur dari keyakinan kita kepada Allah, itu yang berbahaya, saudara. Kalau kita tetap teguh di dalam iman, maka di sana masih ada harapan. Nah, kalau harapan masih ada, di sana akan ada kemungkinan, saudara. Dan sebaliknya, kalau harapan sudah hilang, kita sudah mati sebelum kematian itu datang, saudara. Jauh sebelum kematian itu datang. Kalau kita sudah kehilangan harapan. Nah, kalau kita masih memiliki harapan tetap teguh di dalam keyakinan kita kepada Tuhan. Kalau harapan sudah hilang, ingatlah, saudara, kita sudah mati jauh sebelum kematian itu datang. Hanya menunggu waktu, saudara. Tetapi kalau kita tetap berdiri dengan teguh di dalam Tuhan, kita tetap percaya kepada Tuhan, seperti anak itu tadi. Aku masih punya Tuhan. Nggak peduli apapun yang terjadi,
Jadi aku pasti punya Yesus. Lalu gimana kalau Bapak itu tidak kasih uang mingguannya lagi? Ya nggak apa-apa, yang penting saya punya Tuhan. Yang penting saya punya Papa. Terkadang kita percaya kepada Tuhan karena Tuhan ingin kasih uang jajan lagi, saudara. Ya nggak apa-apa, Tuhan juga memang akan memberikannya lagi kalau dia mau berikan lagi. Tetapi kalau tidak gimana? Apakah kita lalu undur dari Tuhan? Saudara, Allah sudah menyatakan kasih-Nya yang luar biasa ketika Kristus mati di atas kayu salib. Dan itu cukup bagi kita, saudara. Kita tidak berhak lagi untuk menuntut Tuhan. Tetapi ingatlah Tuhan, saudara, Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang penuh kasih. Tidak akan membiarkan kita terlantar, saudara. Tidak membiarkan kita hancur. Asal itu tadi, tetap teguh di dalam iman. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, ada kata yang aneh di sana yang menurut kita mungkin aneh, saudara. Ya, menurut kita aneh. Ayat 13b atau 13b ya. Berkata begini, bersikaplah sebagai laki-laki. Loh, banyak perempuan saya lihat di sini. Berarti bukan untuk perempuan ya? Masa perempuan bersikap laki-laki gitu ya? Nah, kalau kita lihat dalam teksnya, saudara, ini menuju kepada orang dewasa sebenarnya. Biasanya kan laki-laki yang menjadi ukuran di Alkitab itu. Bukan berarti nggak ada emansipasi, tapi dalam ukuran dewasa itu menuju kepada laki-laki dewasa maksudnya di sana. Artinya apa? Kalau mau waspada dalam hidup ini, berjaga-jaga, tidak tergusur oleh ancaman yang ada, apapun itu ancamannya, mari punya mentalitas yang kuat gitu loh. Anak-anak belum punya mentalitas yang kuat. Laki-laki lah, laki-laki dewasa maksudnya, saudara. Jadi gambaran sebagai orang yang memiliki mentalitas kuat adalah laki-laki dewasa. Memang tidak semua laki-laki dewasa memiliki mentalitas yang kuat. Tetapi mentalitas yang kuat dimiliki oleh laki-laki dewasa. Jadi kalau mau awas dalam hidup ini, berjaga-jaga, tidak tergusur oleh ancaman yang ada, kita harus memiliki mentalitas yang kuat sebagai orang Kristen. Makanya menjadi beralasan Allah mengingatkan Yosua pada Yosua pasal 1 ayat 6, ayat 7 dan ayat yang ke-9. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bukankah telah kukatakan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dibutuhkan memang ketegaran dalam menghadapi berbagai ancaman yang ada. Kalau tidak, maka kita akan kalah sebelum bertanding, saudara. Mentalitas yang kuat itu dibutuhkan. Dan terkadang, saudara, mentalitas yang kuat itu tidak akan dihasilkan dari berbagai pergumulan yang kita hadapi, di mana kita tidak lari dari dalamnya. Kalau orang Kristen lari dari pergumulan, bagaimana bisa memiliki mentalitas yang kuat? Tetapi kalau kita mau menghadapi setiap persoalan yang ada, bukan dengan kekuatan kita, maka di sanalah kita akan ditempa. Makanya Paulus berkata, hai orang-orang Korintus, dari segi karunia-karunia kamu sudah hebat. Jadilah laki-laki, katanya. Artinya punyalah mentalitas yang kuat dalam menghadapi persoalan yang ada. Sehingga apapun ancamannya, engkau tidak akan pernah bergeser dari keyakinanmu kepada Tuhan. Apapun itu persoalannya. Saudara-saudara, seorang juara adalah seseorang punya mentalitas yang kuat, saudara. Ada banyak orang jago dalam bidang-bidang tertentu, tetapi belum tentu menjadi juara. Ya, belum tentu, saudara. Hanya orang yang bermental baja lah orang yang menjadi juara. Ada seorang bapak mengantar anaknya ke sasana tinju untuk latihan. Ada sasana tinju di kota itu yang memang terkenal menciptakan juara-juara dunia. Jadi dia berharap anaknya juga suatu saat menjadi juara tinju dunia, gitu ya. Lalu dia mengantar anaknya ini. Lalu dia menitipkan kepada pelatih di sasana tinju itu, di mana dia sangat terkenal menghasilkan petinju-petinju dunia, saudara. Sebelum dia menyerahkan anaknya ini untuk dilatih di sana, dia berkata begini, dulu saya kesini juga berlatih untuk menjadi juara dunia, katanya. Tetapi ada satu kata
yang keluar dari mulut Anda yang membuat saya tidak jadi juara dunia. Sebenarnya saya di Sasana ini banyak memenangkan pertandingan katanya. Tetapi ketika Anda berkata engkau tidak punya engkau tidak punya kemampuan untuk menjadi juara dunia katanya. Sejak Anda berkata seperti itu kepada saya, lalu saya berhenti untuk bermain tinju katanya. Nah sekarang impian saya taruh kepada anak saya ini. Latih anak saya ini untuk menjadi juara tinju dunia katanya. Lalu pelatih itu berkata apa? Ya, kepada semua orang saya tetap akan berkata yang sama katanya, termasuk kepada anak Anda. Engkau tidak punya kemampuan untuk menjadi juara dunia. Jadi kalau Anda dulu tidak jadi juara dunia walaupun Anda hebat, ya memang Anda tidak akan mungkin pernah menjadi juara dunia. Kenapa? Karena Anda tidak punya mental sebagai juara dunia. Masa gara-gara omongan yang melemahkan semangatmu, engkau akhirnya tidak bertinju lagi? Saudara, seorang pemenang bukanlah seseorang yang jago bertinju, saudara. Tetapi seseorang pemenang adalah seseorang yang tetap tegar sekalipun dia mengalami kekalahan. Bermental juara, saudara. Itu yang dibutuhkan kalau mau waspada menyikapi ancaman yang ada, saudara. Bermental baja, bermental kuat, tidak lari dari persoalan. Memang COVID ini menakutkan, saudara. Membuat orang banyak takut. Termasuk saya juga takut, saudara. Kalau saudara tidak takut, puji Tuhan, haleluya. Menakutkan memang. Tapi jangan karena takut, lalu tidak melakukan apa-apa. Lalu tidak bergerak, lalu merenungi nasib, lalu berdiam diri. Hendaknya ketakutan yang ditimbulkan COVID ini membuat kita semakin bergantung kepada Tuhan, semakin berserah kepada Allah, semakin berharap kepada Tuhan untuk mampu menghadapinya, bukan dengan kekuatan kita tentunya. Dibutuhkan memang itu yang dikatakan oleh Tuhan kepada Yosua kan. Hai Yosua, kuatkan hatimu. Tegar Yosua. Aku tahu susah Yosua. Aku tahu rumit. Aku tahu memang Musa juga kewalahan. Tetapi bukan Musanya Yosua. Kamunya sekarang. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Tegarlah hai Yosua. Tegap menghadapi persoalan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita sungguh telah berdasar pada firman, maka kita akan belajar menghadapi situasi yang ada dengan tetap teguh, dengan bermental yang kuat, saudara. Kalau enggak, kita akan digusur, saudara. Nggak peduli siapa kita, apakah jemaat biasa atau aktivis. Ada banyak orang sekarang ini, saudara, menghalalkan segala cara untuk tetap bisa bertahan, saudara. Ya, seorang bapak ketangkap karena nyuri di supermarket atau di warung gitu ya. Udah ketangkap basah, harusnya sudah jelas itu ya, berarti dia salah. Tapi polisi itu kan dimintain motifnya. Motifnya apa? Ditanyalah orang ini, kenapa? Apa motifnya? Kenapa kamu mencuri? Nggak ada lagi beras di rumah, Pak, karena COVID katanya. Jadi, dia nyuri karena tuntutan, saudara. Dan anehnya, polisi kasih sembako sama dia. Oh iya, dia ini nyuri bukan karena apa-apa, dia nyuri karena memang tidak ada lagi beras untuk ditandak di rumah. Akhirnya, nggak dihukum, tetapi diberi sembako. Saudara, jangan pikir Allah akan membiarkan kalau kita berbuat salah. Dosa adalah dosa, saudara. Nggak peduli apapun motifnya. Ada banyak orang, oleh karena desakan hidup, itulah yang tadi tidak bermental baja, tidak bermental kuat, saudara. Akhirnya tergusur oleh persoalan. Akhirnya tergusur oleh ancaman yang ada. Mudah-mudahan itu bukan kita.
Tetapi seperti yang saya katakan tadi, saudara, kita punya kuasa untuk menang atas dosa. Tetapi ingat, tidak ada jaminan bagi kita untuk tidak jatuh dalam dosa. Kalau kita tidak waspada, kalau kita tidak berjaga-jaga, kalau kita tidak memiliki mental yang kuat dalam menghadapi ancaman yang ada, kalau kita tidak teguh di dalam iman, di dalam keyakinan kita kepada Kristus. Dan yang ketiga, saudara, supaya bisa berjaga-jaga adalah ayat yang terakhir tadi, ya. Ayat yang terakhir dikatakan ayat yang ke-14 tadi, ya. Ayat 15. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Nah, kata yang dipakai di sana adalah lakukanlah segala. Kata segala itu semua sebenarnya. Bahasa Alkitab itu tidak punya tidak punya hukum apakah dia di depan, di belakang. Terserah mau tulis dia di depan, di belakang, atau di tengah, nggak jadi soal. Jadi tidak seperti kita. Ya, subjek itu harus di depan gitu ya. Aturannya. Objek itu di tengah atau di bahasa Inggris juga begitu. Tapi dalam bahasa Yunani itu nggak jadi soal apakah dia di depan, di belakang. Misalkan satu kalimat sudah dia di depan, dipindah ke belakang juga nggak akan merubah apa-apa. Tetapi satu hal yang membuat bahasa Yunani itu menjadi lebih penting adalah ketika dia dikenakan di depan, maka itu menuju ke sesuatu yang penting. Makanya kalau kita lihat di ayat 14, kata segala atau semua itu tidak di tengah sebenarnya. Tetapi dia ada di depan. Jadi kalau kita bisa terjemahkan, segala atau semua pekerjaanmu lakukan dalam kasih. Artinya, semua hal itu yang kita harus lakukan itu termasuk tadi. Apakah kita mau teguh di dalam iman, bermental yang kuat, apa saja sudah. Sebenarnya bukan pekerjaan yang dimaksud di sana. Ya, kalau kita itu terjemahan dari sebuah kesimpulan, saudara. Apa saja, saudara. Termasuk keyakinan kita kepada Tuhan, termasuk kepada mentalitas kita, lakukan di dalam kasih. Karena tidak ada artinya, saudara, kita teguh di dalam iman, tetapi dari kemampuan kita, didasari oleh karena memang kita mampu. Itulah sebabnya dalam kitab Wahyu, jemaat di Efesus ditegur oleh Tuhan. Kenapa? Karena mereka jempolan dalam mempelajari Alkitab, tetap teguh dalam pengajaran yang benar. Tetapi Allah berkata, aku menegur engkau karena engkau telah jatuh terlalu jauh, katanya. Kenapa mereka jatuh padahal mereka tegak di dalam pengajaran yang benar? Karena mereka sudah kehilangan kasih yang mula-mula. Jadi semua hal yang kita lakukan itu harus didasari oleh kasih kepada Allah. Seperti hukum kasih itu Tuhan Allahmu dengan segenap dan kasih sesamamu dengan segenap juga. Kalau bukan ini yang mendasari apa yang kita lakukan tadi, suatu saat kita juga akan tergusur oleh ancaman dan bahaya di tengah-tengah dunia ini. Karena kemampuan kita terbatas, saudara. Bukankah ada banyak seperti jemaat yang di Efesus itu kan? Mereka mulai lesu karena sudah kehilangan kasih. Saudara-saudara, jadi kalau mau awas, lakukan segala sesuatu dalam hidup ini didasari oleh kasih. Di zaman COVID ini ada banyak orang berbuat sesuatu, saudara. Seringkali saya ditegur oleh orang, ini Pak Paul ini sirik katanya. Kenapa sirik? Karena memang lihatlah orang-orang hari ini, setiap memberikan sesuatu itu pasti diposting, saudara. Ya, digembar-gemborkan. Ya, mudah-mudahan disibukkan karena ingin pamer. Itu doa saya, ya. Jadi jangankan pemberian, makan aja sebelum makan diposting kan, apalagi memberi gitu ya. Ada banyak orang memberi hari ini, saudara, tetapi mudah-mudahan saya salah ya, mudah-mudahan saya salah. Memberi untuk apa, saudara? Kalau Anda lebih mementingkan popularitas dari pemberian Anda, sesungguhnya Anda tidak memberi di dalam kasih, saudara. Ada banyak gereja hari ini, memposting kemana-mana. Nggak salah, tapi itu tadi. Kalau tidak didorong oleh kasih, nggak ada artinya, saudara. Itu kan 1 Korintus pasal 13. Ada seorang
Yang nggak tahu dia kaya apa enggak, saudara. Waktu mulai ancaman COVID awal-awal, saudara, antara bulan April Mei, di mana PSBB ketat itu, saudara, banyak driver online itu kehilangan customer kan, sehingga duit pun susah dibawa untuk pulang. Ada seseorang memesan makanan lewat GoFood gitu atau online itu, saudara. Dia pesan, banyak dia pesan. Nah, ketika si driver itu mengantarkan pesanan makanan itu kepada alamat tersebut, si orang itu berkata begini, "Bawa pulang aja, Pak, buat makanan keluarga Bapak," katanya. Saya tidak tahu apakah dia posting itu ke medsos atau enggak. Itu viral, saudara. Awal-awal itu, kalau sekarang udah banyak kan, awal-awal belum ada orang berpikir seperti itu, dia lakukan. Dia order banyak makanan, tapi ketika diantar ke dia, "Bawa pulang aja, Pak, buat makan keluarga Bapak," katanya. Lalu viral itu. Karena viral, ditanyalah dia. Ya, ditanya, "Apa sih yang mendorong kamu untuk lakukan itu?" Saya hanya ingin supaya keluarganya bisa makan. Itu aja, katanya. Saudara, apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, semua katanya, dan kata semua itu ditaruh di depan, saudara. Itu menunjukkan penting. Itu semua, segala, lakukan dalam kasih. Termasuk ketika kita ibadah hari ini, saudara. Nggak ada artinya nih kalau kita tidak didasari kasih kita kepada Tuhan. Apapun, pelayanan sekalipun, saudara, kalau tidak dilakukan dalam kasih, makanya ada banyak orang jatuh dalam pelayanan, saudara. Banyak, termasuk hamba Tuhan. Banyak, saudara. Jatuh justru dalam melayani Tuhan. Kenapa? Karena tidak dilakukan dalam kasih, saudara. Kasih akan membuat kita awas. Kasih akan membuat kita berjaga-jaga. Kasih akan membuat kita teguh di dalam iman. Kasih akan membuat kita punya mentalitas yang kuat, saudara. Kasih. Bukankah karena kasih Allah datang ke dalam dunia ini? Jelas, Yohanes pasal 3:16. Didorong kasih, saudara. Kalaupun manusia mati semua, nggak ada urusan dengan Tuhan. Nggak akan bisa disalahkan Tuhan kalaupun manusia semuanya mati. Nggak akan disalahkan, saudara. Tetapi kenapa dia datang? Bukan karena manusia akan mati, saudara. Bukan. Bukan itu alasan Allah Yesus datang ke dalam dunia ini. Mati nggak ada masalah buat dia. Oh, karena manusia akan mati, makanya Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan. Bukan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kasihlah yang mendorong Yesus datang. Kasihlah yang mendorong Yesus terpaku di atas kayu salib. Kasihlah yang mendorong dia menyembuhkan orang sakit. Kasihlah yang membuat dia membangkitkan anak Sairus. Kasihlah membuat Lazarus dibangkitkan. Semua karena kasih. Jadi apapun yang kita lakukan, semua katanya, semua, saudara. Termasuk ibadah kita hari ini. Termasuk apapun yang kita lakukan, yang hal kecil mungkin remeh, tidak dianggap, lakukan dalam kasih, kata firman Allah. Jadi kalau kita lakukan dalam kasih, kita akan awas, saudara. Awas. Gak berbangga diri. Gak sombong. Karena ketika suatu saat kita sombong, itulah jalan kehancuran bagi kita, saudara. Jadi kalau mau tetap teguh berdiri, kalau mau tetap awas dalam menyikapi bahaya yang ada, apalagi kita nggak tahu sampai kapan COVID ini, saudara. Ini membahayakan, saudara. Belum lagi selesai COVID-19, saudara, lagi Corona Nipah. Saudara tahu itu Corona Nipah yang berasal dari Malaysia, saudara. Belum selesai COVID-19, Nipah sudah mau datang. Kita nggak tahu, saudara. Sangat berbahaya. Tetapi sebahaya apapun yang akan kita hadapi, berjaga-jagalah, kata firman Allah. Waspada, kata firman Allah. Jadi kalau mau waspada, tetap teguh di dalam iman. Iman yang berdasar pada firman Allah. Kalau engkau tetap yakin pada Yesus Kristus yang engkau percayai, dekatlah firman Tuhan. Dan punyalah mentalitas yang kuat. Jangan ngacir, kata orang Betawi, saudara.
Jangan ngipir, ya. Hadapi bukan dengan kekuatan kita. Itu tadi karena dekat pada firman. Jadilah laki-laki, kata firman Allah. Siapapun kita, perempuan atau laki, nggak peduli. Tapi jadilah laki-laki, artinya punyalah kedewasaan iman, punyalah mentalitas yang kuat dalam menghadapi setiap persoalan yang ada. Jangan apa-apa lari, jangan apa-apa nangis, gitu ya. Tetap tegar di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, lakukan semuanya itu di dalam kasih, didasari kasih. Kalau kita melakukan segala sesuatu didasari kasih, maka kita akan awas. Itulah firman Tuhan bagi kita. Tetap teguh di dalam Tuhan.